Kita lempar HP ke lantai, yang pecah bukan HP-nya, tapi lantainya gitu kan. Itu saking kuatnya HP Nokia waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam spesial ini Mas Agung ya? Ya, spesial insya Allah. Kira-kira malam ini kita bahas apa nih? Mana banyak HP lagi ini kan? Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba mengulas terkait dengan kisah inspiratif sang raksasa ponsel dunia yang bernama Nokia. Jadi memang kita sengaja tampilkan beberapa handphone di sini ya. Ini kita bukan jualan ya, bukan cuci gudang atau promo. Saya sudah bawa uang. Nggak, meskipun hari ini 12 flash sale ya, 12 Desember, tapi kita nggak jualan HP. Kita sedikit mengambil pelajaran dari jatuhnya sang raksasa ponsel dunia yang bernama Nokia. Siapa yang nggak kenal Nokia? Mungkin Mas Hari dulu pernah punya handphone Nokia? Tepatnya orang tua. Orang tua. Iya, orang tua sekitar tahun 2007 kalau nggak salah itu 2007-an itu sudah ada itu Nokia kan? Iya. Karena 2005-nya saya kan di Kumai nih. Iya. Kalau pas ada orang pegang HP itu kayak orang gila. Ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Pokoknya aneh gitu kan. Tapi tahun 2007 kalau nggak salah itu orang tua sudah punya HP Nokia, satunya Sony Ericsson. Ya. Jadi yang kita bahas Nokia dulu ini kan. Apa yang mau kita bahas awalnya ini? Mungkin sejarah Nokia dulu ya. Sejarah Nokia, bagaimana sejarah Nokia itu? Ya. Dia memang hari ini spesial kita tampilkan beberapa merek handphone, terutama banyak Nokia-nya ya. Karena memang kita akan coba mengulas sedikit kisah inspiratif dari runtuhnya sang raksasa ponsel dunia, yaitu adalah Nokia. Ya, siapa yang nggak kenal Nokia? Mungkin dari orang bawah menengah sampai atas mungkin tahu. Mungkin yang lahirnya tahun 80 sampai 90 tahu apa Nokia. Nokia ini adalah market leader. Jadi kalau di Indonesia itu saking populernya gitu kan, dinamai HP sejuta umat. Karena hampir semua orang punya, dari kalangan menengah ke bawah sampai dengan ke atas punya semua. Pada zaman itu. Berarti bisa ratusan juta umat ya. Iya, juta umat itu. Nah, kalau Indonesia kan sekitar 270 juta. Jadi ratusan juta umat. Dan bahkan kalau kita dulu ya, ketika mungkin orang tua kita mungkin ketika beli HP di konter, pasti mas konterin nawarin HP Nokia-nya Bu atau Mbak atau Pak, pasti ditawarin HP Nokia. Nah, memang waktu itu dia adalah market leadernya. Jadi memang perusahaan Nokia ini luar biasa sekali. Tapi cukup menarik kita bahas tentang Nokia ini. Karena kenapa? Kalau kita bicara sejarah, Nokia ini cukup unik begitu. Karena memang ketika dia berdiri pada tahun 1865 di Finlandia, itu mereka bergerak di bidang bubur kayu, pabrik bubur kayu. Oh, nggak langsung telekomunikasi. Bukan. Ternyata di awal dengan pabrik bubur kayu. Seiring berkembangnya waktu, mereka beralih ke pengembangan telekomunikasi. Salah satunya adalah produsen ponsel begitu. Memang Nokia ini salah satu inovator telekomunikasi. Memang bukan penemu pertama ya, atau pencipta pertama handphone. Karena pencipta pertama handphone itu Motorola. Motorola. Mungkin next time lah kita juga bisa bahas Motorola. Motorola juga dan Nokia ini juga sama-sama bangkrut begitu. Tapi mungkin beda kisahnya. Mungkin di lain saatnya kita bisa ulas tentang Motorola. Tapi balik ke Nokia. Nokia ini salah satu produsen telekomunikasi yang sangat sukses di waktu itu. Saking banyaknya ponsel yang mereka produksi, macam-macam tipenya. Mungkin kalau orang yang suka main game itu ada tipe NGIC begitu. Yang suka musik ada Nokia Express Music ya, 5310 ini. Ada juga yang mungkin anak eksekutif muda begitu, mereka ada HP yang mini komputer atau mini laptop bisa dibuka, ada keyboardnya. Iya. Ada yang bisa geser juga. Iya, slide, ada fold. Slide itu begini, fold itu yang buka tutup begitu. Macam-macam tipenya gitu kan. Itu adalah tipe Nokia. Dan dulu juga ada terkenal dengan Nokia pisang. Nokia pisang itu tipe 8110 karena bentuknya mirip pisang. Sampai di ribuan kan. Dulu udah pernah diciptakan lagi di tahun 2020.
Ada juga Nokia 3310, HP terkuat di dunia katanya begitu. Jadi kalau misalkan kita punya meja mungkin agak goyang atau nggak seimbang, HP ini contohnya Nokia ini. Ini bisa diganjal begitu, jadi seimbang. Saking kuatnya. Kalau misalkan ada anjing menggonggong kita atau ada begal misalnya. Begal ya, lempar pakai ini gitu. Tahan dia, bisa diambil lagi. Bisa diambil lagi, nggak pecah. Iya. Dan ketika misalkan kita iseng ya, kita itu mau lempar, saking kesalnya mungkin ada masalah, kita lempar HP ke lantai, yang pecah bukan HP-nya, tapi lantainya gitu. Saking kuatnya HP Nokia, itu humor-humor tahun 2015-an begitu, dan sebelumnya itu. Jadi memang Nokia terkenal dengan banyak brandingnya. Mungkin juga ada Nokia Prisma, ada Nokia Daun, Nokia 7600, ada Nokia Ketupat 7610. Banyak tipenya Nokia itu, ada Nokia Pulpen begitu kan. Dan banyak jenis-jenis lainnya. Jadi memang Nokia ini sangat kaya sekali kan tipe, saking banyak tipe saya juga nggak hafal, banyak sekali gitu tipe-tipenya, dan itu sangat laris. Ada juga Nokia tipe 3650, yang mana modelnya itu keypadnya itu berbentuk lingkaran, nggak user friendly banget, tapi laris, laku diburu pembeli, saking hebatnya Nokia. Ya, jadi memang pada tahun 2001 itu Nokia mencapai puncak kejayaan mereka dengan sistem yang mereka bawa, yaitu sistem Symbian. Sistem operasi yang saat itu menjadi sistem paling maju pada saat itu, mengalahkan pesaing-pesaingnya seperti Sony Ericsson, Motorola, Siemens, masih takluk sama OS Symbian itu. Bahkan mereka takluknya itu nggak tanggung-tanggung, kalah telak begitu. Nokia merajai pasar. Tapi untuk handphone sendiri itu diproduksinya kapan ya? Tahun sebelum ini ya? Untuk Nokia itu sendiri maksudnya itu, apakah memang tahun 2001 itu diproduksi langsung melejit atau sebelum itu? Jadi memang kalau Nokia sudah sebelum itu, sebelum tahun 90 sudah memproduksi itu Nokia. Cuman mencapai kejayaan itu tahun 2001 begitu kan, dengan OS yang paling maju pada saat itu. Tapi siapa sangka justru OS Symbian ini menjadi celah perusak yang menjatuhkan Nokia itu sendiri. Jadi awal keruntuhan Nokia itu diawali di tahun 2007 ya, ketika iPhone menjadi primadona waktu itu, karena memang dia mempelopori HP layar seni pertama kali, itu adalah iPhone. Pertama kali dia menggabungkan atau mengkombinasikan antara internet, musik, dan ponsel. Dan saat itu mereka dengan Steve Jobs-nya itu membawakan mempresentasikan produknya itu dengan PD, dan itu itu salah satu sumber awal Nokia runtuh begitu. Dan di tahun yang sama itu Google ya, di tahun yang sama Google itu mengeluarkan sistem Android, yang mana sistem ini gratis diberikan kepada vendor-vendor smartphone begitu. Jadi sengaja Google itu memberikan Android secara gratis kepada produsen HP agar Android ini tersebar luas dan cepat begitu. Dan banyak yang berbondong-bondong menggunakan sistem Android ini, seperti Samsung, Huawei. Samsung ini juga merupakan salah satu produsen yang mungkin cukup mengambil resiko gitu. Karena Android juga baru kan, siapa sih yang bertaruh nasib dengan sesuatu yang baru, dan ternyata Samsung manfaatan itu dengan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, jadi memang keruntuhan Nokia pada tahun 2007 itu, yang mana iPhone mengeluarkan produk pertama kalinya, Apple ya mengeluarkan produk pertama kalinya di iPhone itu, dan Android juga muncul di waktu itu, sehingga pada tahun 2009 ini persaingan smartphone ini sangat ketat. Di sana ada Symbian yang punya beberapa HP ya, Sony juga ada juga yang pakai Symbian. Ada juga Samsung dengan Android-nya, BlackBerry dengan OS-nya, terus juga iPhone dengan iOS-nya, dan juga perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti Motorola, Siemens, dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2010 begitu kan, pangsa pasar itu jatuh kepada Android. Berubah malah ya? Ya, berubah gitu. Nah, jadi memang ada sebuah data yang disediakan oleh Gartner menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 jumlah pengguna Android itu terus meningkat ya, sehingga pada tahun 2016 terus tumbuh, sehingga Android mendominasi pasar dengan angka yang cukup besar begitu, luar biasa, yaitu 84,8%. Nah, seiring dengan penggunaan Symbian menurun, sehingga market share Nokia itu juga ikut menciut. Data statistika menunjukkan bahwa penyusunan market share Nokia dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, ketika Nokia kalah telak
dari Samsung dan Apple. Sejak itu sampai dengan tahun 2018, market Samsung dan juga Apple terus tumbuh menenggelamkan Nokia. Akibatnya Nokia kalah dengan pesaing-pesaingnya. Sempat Nokia melakukan gebrakan yang cukup bombastis gitu. ya cukup unik juga, cukup aneh juga begitu. Jadi memang Nokia ini sedikit setengah-setengah kayak mengakui perkembangan zaman yang begitu cepat ini. Mereka tahu bahwa perusahaan terbaik dulu itu kami ini rajanya, kami ini market leader. Sehingga ketika ada Android muncul, ada Apple mengeluarkan iPhone-nya dan mungkin BlackBerry, mereka tetap pede, kami masih rajanya begitu. Tapi pada faktanya konsumen itu memilih Android atau memilih Apple gitu kan. Dan Nokia terlalu lambat menyadari itu. Mereka ketika ada tawaran dari Android, ada ini sistem operasi Android gratis, silahkan dipakai. Nokia menolaknya, tidak memakai itu. Memang dalam posisi zona nyaman itu orang malas berubah. Malas berubah. Dan mereka masih pede. Kami ini masih bisa bersaing dengan Android. Ngapain kami pakai Android begitu? Ya, ya. Dan akhirnya ternyata karena sistem Android sistem Symbian ini memang sistem yang tertutup ya. Tertutup itu artinya beberapa pengembang atau dari pihak luar pun tidak bisa memberikan kontribusi atau memberikan membuat aplikasi, tidak, dari bisa hanya orang-orang dari Nokia sendiri. Beda sama Android. Android ini orang luar bisa mengembangkan aplikasi. Bahkan apakah yang memang bermanfaat untuk konsumen, itu Android sangat suka begitu. Jadi memang open resource gitu. Semua bisa membuat kan. Jadi semua aplikasi di Android itu cukup lengkap, banyak sekali. Sedangkan Nokia dengan Symbian-nya sangat terbatas karena mereka hanya mengandalkan tim mereka. Maka Nokia cukup membuat gebrakan baru gitu dengan menggunakan sistem Microsoft. Ya, ini sistem Microsoft ini OS yang biasa dipakai di komputer atau laptop begitu kan. Yeah. Tapi dicoba dipaksa di handphone. Apa yang terjadi? Microsoft ini cukup agak rumit mungkin karena memang sudah terbiasa menggunakan Android yang begitu mudah dan begitu lengkap gitu. Jadi masyarakat malah tidak tertarik, hanya segelintir saja begitu kan. Memang Nokia ini sedikit memaksakan karena mereka pengen beda. Kami ini pengen beda, kami ini terbaik, nggak mungkin sama dengan Android. Mereka menyaingi Android dengan Microsoft, tapi justru Microsoft ini tenggelam, bukannya malah membantu Nokia naik, tapi malah menenggelamkan. Karena sistem yang tadi yang dibuatnya cukup rumit tadi. Artinya mau memberikan nilai tambah, tapi nilai tambahnya salah. Salah gitu kan. Nah sampai akhirnya Nokia menjilat ludahnya sendiri. Mereka bergabung dengan Android. Ya. Awalnya tidak mau ya. Tidak mau. Ya mereka mengeluarkan produk seri X ya, Nokia X itu ada beberapa. Tetapi setengah hati mereka menggunakan Android itu. Kenapa? Karena di ponsel yang di Nokia itu yang dipakai OS Android, mereka tidak mencantumkan Google Service dan juga tidak mencantumkan atau menginstal di HP-nya itu Play Store. Hanya link akses saja begitu. Saya ingat joke dan ada salah satu joke yang mengatakan kalau seorang gadis didatangi oleh pria usia 21, siapa kamu? Ya, kalau sudah usia 30 tahun itu siapa sih? Kalau sudah 40 tahun ke atas siapa saja. Siapa saja. Ya, itu Nokia banget. Ya, akhirnya Nokia dengan setengah hati mereka menggunakan Android dan tidak menyertakan Google Play Store gitu. Akhirnya menyulitkan orang juga. Ini Android itu kok susah amat sih. Dan ternyata gebrakan Nokia yang menurut saya itu juga, saya dulu suka dengan Nokia. Saya pernah beli Nokia XL yang pakai Android itu. Itu cuman memang menyulitkan kita gitu dengan sistemnya. Memang dia sengaja membuat beda supaya memang ada perbedaan dengan Android yang lain. Tapi justru itu membuat masyarakat tuh malah tidak tertarik. Bahkan mereka sampai dengan menjual saham mereka ke Microsoft begitu. Mereka akhirnya bangkrut begitu, kalah saing. Pertama dengan Android saat ini yang cukup banyak sekali tipe-tipenya, merek-mereknya yang mungkin yang baru datang langsung jadi primadona menjadi idola masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang mungkin pengen harga murah kualitas bagus. Ada Xiaomi mungkin Android yang juga bagus, sekarang ada Vivo, Oppo, Realme dan lain sebagainya. Ada banyak sekali produsen HP yang di tahun 2016 menenggelamkan Nokia. Jadi Nokia runtuh di tahun 2016. Tapi apakah Nokia masih memproduksi? Tahan dulu. Tahan dulu, oke. Kira-kira sebelum ke sana, kita kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran nih dari mulai
tadi merajainya Berdiri, ya. Nokia-nya tahun Pencapaian 2001 ya kan. Artinya optimalisasi pencapaian sampai di tingkat market leader sampai kemudian kejatuhannya. Tapi kan lumayan lama itu kan ya. Sampai 2016 misalnya kan. Artinya 15 tahun gitu. Di pertengahan jalan itu malah tadi ya ada zona nyaman. Zona nyaman itu ada yang kemudian pesaing-pesaing baru seperti Android mau datang itu tadi mau menawarkan sesuatu. Ditolak gitu. Siapa sih? Siapa kamu? Kamu baru lahir ya. Wah, ini pemain pasar. Nah, sampai kemudian benar-benar jatuh ya, terjungkal lah istilahnya tahun 2016 itu tergantikan dengan yang lain. Jadi tadi diceritakan sama Mas Agung berkaitan dengan puncak kejayaan Nokia pada tahun 2001 seperti sampai kemudian puncak kebangkrutan. Di sana ada zona nyaman yang kemudian dia membuatnya tidak berkembang, merasa aman dengan posisinya seperti itu. Apa sih lagi penyebab kebangkrutan itu? Adakah sisi-sisi yang lain seperti itu? Ya, jadi memang pada sebuah penelitian di jurnal karya Valodia dan Profesor Sagotia itu ada 7 alasan kenapa Nokia bangkrut. Yang pertama adalah tidak bergerak dengan cepat. Jadi Nokia itu terkesan lamban begitu kan. Karena tadi mereka masih merasa cukup puas dengan apa yang mereka hasilkan, prestasi yang didapatkan. Jadi mereka tidak begitu cepat menanggapi perkembangan yang saat itu luar biasa cepat sekali. Berarti slow respon ya? Iya, slow respon. Padahal si iPhone dengan produk terbaru ini yang memang sangat luar biasa. Inisiator HP layar sentuh pertama kali gitu kan. Tidak menggunakan keypad. Keypad itu yang tombolnya. Mungkin BlackBerry masih menggunakan keypad yang banyak begini. Berarti ini juga inovasi yang banyak orang tiru. Mungkin Nokia pun, Sony Ericsson juga ada yang memakai keypad seperti ini. Tapi yang lebih luar biasa lagi, mereka tidak memakai sama sekali. Langsung pada satu layar. Itu iPhone. Dan Nokia tidak mengambil langkah cepat. Mereka masih fokus pada produk-produk mereka ya, seperti Express musiknya dengan Enjiknya, ada produk seperti itu. Mereka tidak mengembangkan software, tapi lebih kepada hardware-nya, mungkin keyboardnya ataupun bentuknya didesain sedemikian rupa. Tapi itu terkesan lambat begitu. Sedangkan si iPhone sudah mengadopsi layar sentuh dengan banyak sekali software yang luar biasa pada saat itu. Jadi kalau iPhone itu yang variatif biasanya kondomnya ya. Ada macam-macam beruang dan segala macamnya. Benar. Ada yang besar kayak sepatu. Lebih besar. Iya. Ya, jadi memang Nokia terkesan lambat di situ ya, terutama di software ya. Karena memang Android itu Google itu mengeluarkan miliaran dolar untuk meneliti software apa yang bagus gitu kan, sampai dengan 4G. Dan Nokia pun tidak terkesan lambat, tidak bergerak cepat. Bahkan banyak HP yang mahal itu masih pakai sinyal 3G, padahal HP Android sudah pakai 4G. Tertinggal sangat jauh begitu. Itu yang alasan pertama. Yang kedua adalah mereka terlalu puas diri karena mereka merasa market leader tadi. Itu yang kedua menurut Valodia dan Profesor Sagut ya. Ya, tapi tadi sebelum ke poin kedua. Kalau di Indonesia itu sendiri untuk pembangunan tower-tower itu memang agak lambat ya. Iya. Jadi kalaupun misalnya ada handphone yang 4G, ternyata masuk ke sebuah desa itu dia nggak fungsi juga. Yang dia perlukan itu sinyal H+ saja ya kan. Ya. Sehingga untuk Nokia itu tinggal naik sedikit dari pohon itu sudah ketemu sinyal. Sedangkan untuk Android itu biarpun naik sampai ke pucuk pohon itu juga nggak ketemu juga. Iya. Untuk di sana itu masih menang dalam level bawah ya kan? Desa atau desa terpencil lah. Sedangkan untuk orang-orang desa itu dulu itu tidak begitu urgent nih. Sedangkan keurgenannya itu untuk wilayah perkotaan. Dan mereka tidak bergerak begitu cepat di bidang itu, terutama untuk teknologi itu biasanya berkembang cepat di perkotaan. Jadi memang kalau kita mau peneliti jangan di desa, kurang pas kalau kita meneliti sampelnya di desa. Jadi memang apalagi misalnya sekarang itu kan ada 5G ya, 5G. Tapi kan masih belum masuk istilahnya kan. Lanjut untuk poin kedua. Nah, itu yang poin kedua tadi ya, mereka terlalu puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan tadi ya. Yang ketiga adalah kurangnya inovasi. Jadi memang ketika Android datang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang
yang di Nokia pun nggak punya. Ya, di bagian software tadi ya. Karena inovasi-inovasi ini penting gitu kan. Contoh misalkan tadi di segi 4G tadi, Nokia memang sih kalau di pedesaan mungkin lah kita pakai, nggak masalah. Meskipun juga tergantung jaringan kan, misalkan kita pakai 3 di desa pun nggak ada. Untuk sekarang yang diperlukan adalah Android gitu kan. Ya mungkin semua orang bisa menjangkaunya, harganya juga mungkin relatif terjangkau, dan juga bisa untuk apapun. Orang yang mau main game bisa, orang yang benar musik, telepon, SMS, Instagram, Facebook bisa. Bahkan judi online. Judi online pun bisa gitu. Ya, jadi gini, artinya bisa bermata dua. Yes, betul. Kalau misal diibaratkan dengan manusia, itu Nokia itu fokusnya di permak glowing seperti itu, tapi nggak mengupgrade otak gitu. Sama aja gitu. Terkesan gitulah ya, ditanya A, jawabannya C sampai Z, kadang nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau LOL, jadi kalau untuk yang Android itu tadi ya dia upgrade dari dalam, diperbaiki kualitas berpikirnya, untuk masalah tampilan juga mengikuti. Nggak buruk-buruk amat, tapi begitu. Software juga penting begitu dari teknologi. Jadi yang poin keempat itu kegagalan Symbian dan juga salah mengambil keputusan waktu itu si Nokia. Symbian kita sudah tahu sistem tertutup ya, tidak semua orang tidak bisa mengembangkan sistem itu. Beda sama Android yang terbuka, open resource, semua orang bisa mengembangkan aplikasi ataupun yang lainnya. Nokia tertutup dan mereka masih pede pakai sistem Symbian itu sampai di tahun 2000 tadi. Dan mereka juga salah mengambil keputusan yang saya ceritakan tadi, bahwa ada Android menawarkan sistem operasi Android si Google itu, tolak dia malah berjudi dengan Microsoft gitu kan. Ternyata juga malah menenggelamkan mereka, dan akhirnya mereka mengambil lagi Android yang ditawarkan sempat ditolak sebelumnya, meskipun setengah hati pun juga tidak diberi pasar. Artinya mereka juga malah semakin tergerus ponsel-ponsel lain. Jadi pertama salah mengambil keputusan dan juga lambat inovasi. Itu yang poin keempat. Yang kelima adalah kehilangan semua pangsa pasarnya. Nokia memang bersaing cukup ketat ya dengan Apple. Apple-nya iPhone tadi, Samsung, BlackBerry tahun 2010. Sehingga mereka menciptakan HP yang mungkin juga cukup mahal. Dulu ada HP namanya tipenya 8800. Itu HP yang cukup mahal karena didesain dari emas sapphire gitu. Bentuknya ada lapisan emasnya, itu mahal sekali. Saya waktu dulu saya sering baca koran tabloid pulsa ataupun Player Guide, itu biasa saya baca, itu paling mahal kalau waktu saya ingat ya, itu Nokia 8800 yang dilapisi emas gitu kan. Dan memang ini emas casingnya ataupun tapi nggak ada kwitansinya. Tapi dalamnya itu masih HP yang mungkin di bawahnya isinya sama gitu. Tadi fokus ke glowing ya. Iya, kamera pun juga nggak bagus-bagus amat. Jaringan pun juga kayaknya masih 2G atau 3G kayaknya. Masih nggak begitu bagus softwarenya itu. Hanya luarnya saja. Jadi ingat dengan kopi yang masa kemudian dilapisi emas, daging sapinya dipanggang dengan harga yang cukup mahal. Tapi dimakan ya dilapisi sama nggak dilapisi emas sama aja rasanya. Memang kualitas kalau dilapisi emas rasa apa bumbunya sama saja. Tapi dengan dilapisi emas itu harganya lebih mahal kan, seperti itu. Wow. Karena memang banyak beda gitu. Tapi bagi kita nggak penting ya. Nggak penting itu. Dan Nokia bersaing dengan Apple, Samsung di kelas atasnya, kelas flagship itu bersaing. Tetapi mereka lupa bahwa di kelas bawah pun juga ada pesaing mereka. Jadi Nokia pun mereka menciptakan ponsel HP itu dengan varian banyak. Ada yang kelas menengah, kelas bawah, kelas atas. Mereka semua ciptakan itu. Tapi mereka lupa bahwa mereka itu semuanya kalah. Di kelas menengah kalah, kelas atas kalah, kelas bawah kalah. Di kelas bawah mereka melupakan ada pesaing-pesaing seperti HTC, ZTE, mungkin juga ada Huawei di situ di bawah. Tapi mereka kehilangan semuanya. Karena tadi yang kelas bawah pun sudah pakai Android, Huawei pakai Android meskipun harganya murah. Orang seneng dong, HP serba bisa, harganya murah. Nokia masih harga murah, nggak ada Symbian-nya waktu itu, masih Symbian versi 4 ya, S40. Itu juga kalah mereka kalah di kelas bawah melawan Huawei, ZTE ataupun HTC kalah. Papan atas di kelas flagship mereka kalah sama Samsung, Apple, BlackBerry, dipukul sama mereka. Akhirnya lepas semua. Mereka nggak menang di kelas atas, di bawah pun juga KO begitu. Jadi memang
ya memang benar-benar bangkrut mereka. Apa yang mereka apa namanya fokuskan? Kalau pas sudah kalah, kalau juga kalah, udah benar-benar bangkrut waktu itu. Itu yang ke apa? Kelima. Yang keenam menurut jurnal penelitian tadi yaitu adalah lamban menyenangkan konsumen. Ya, karena kembali lagi ke sistem tadi, sistem yang mereka banggakan tadi, sistem yang paling terbaik di tahun 2001 tadi, sehingga mereka mencapai punya kejayaannya itu mereka ya karena mungkin apa semua orang memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu kan, tapi Android tuh mungkin bisa gitu kan, bukan apa bisa membuat orang senang begitu kan. Kalau Nokia mungkin kalau kita punya Nokia misalkan ini gitu, Nokia ini ya terbatas, masa menular terus ya. Iya, terbatas sekali aplikasinya gitu. Beda sama Android yang cukup banyak aplikasi dan banyak membuat orang senang begitu. Jadi mereka cukup terkesan lamban dalam menyenangkan konsumen. Bahkan ketika ada HP mahal masih belum dibekali 4G gitu. Tapi kita beli HP mahal di kota mau download ataupun apa kan perlu 4G yang cepat waktu itu ya. Tapi HP sekelas yang flagship kelas atas itu nggak ada 4G-nya begitu. HP Android yang harganya ecek-ecek murahan udah ada 4G-nya gitu kan. Sangat jauh sekali dari segi ini gitu. Itu yang ke-6. Dan yang terakhir yang ke-7 menurut Profesor Sagotia dan Belodia tadi, yang ke-7 adalah gagal menunjukkan kelas flagshipnya. Jadi mereka nggak punya produk unggulan. Kalau di Apple mereka punya iPhone sebagai produk unggulan mereka, ada iPhone 2, 3 sampai sekarang mungkin 15 Pro Max segala macam ya. Itu mereka punya produk unggulan. Apa kameranya bisa buat bioskop gitu. Ya. Itu promosinya sih, promosinya pastinya seperti apa. Memang kameranya kalau Apple memang wow ya. Siapa yang mampu mengalahkan ya, terbaik lah. Itu iPhone untuk saat ini ya kan. Kedepannya kita nggak tahu. Benar. Jadi memang dunia selalu berkembang dan begitu ya. Itu yang di Apple ya. Apple punya produk unggulan. Di Samsung punya series S. Dari S1, S2, S3 sampai sekarang S23 ya. Karena S23 yang kameranya ada telefotonya itu bisa foto atau rekam atau ngambil video atau foto dengan jarak yang jauh bisa kita dapat gambar yang bagus. Itu produk unggulan mereka. Mereka punya seri S yang mereka tampilkan untuk produk terbagus, produk unggulan. Di Sony Ericsson atau Sony sekarang udah bisa ya. Dulu ada Sony, dulu ada namanya HP Sony, ada Ericsson gabung jadi Sony Ericsson. Terus ada sekarang Sony sendiri, Ericsson sendiri pisah juga. Itu juga Sony Ericsson juga punya banyak kisah inspiratif sebenarnya. Mungkin ya kalau ada waktu bisa kita spill dikit tentang Sony Ericsson. Sony juga punya produk unggulan. Produk unggulan adalah Sony Xperia. Nokia, mana produk unggulannya? Apakah Nokia X tadi yang mereka bangga-banggakan yang mencoba mendobrak dunia dengan setengah hatinya itu? Bukan seri unggulan mereka. Mereka nyaris tak punya seri ataupun produk unggulan. Beda dengan Samsung, Sony, apalagi Apple gitu. Mereka punya produk unggulan yang memang kelas atas. Ini produk terbaik kami, harganya mahal. Kalau saya oke. Nokia nggak ada di situ. Fokusnya dengan pengembangan tipe-tipe yang varian yang unik-unik tadi Bu. Jadi itu juga sekarang nggak diperlukan. Buat apa sih tipe-tipe model dilapisi emas ataupun tipenya unik. Tapi secara kebutuhan menyiksa kita gitu. Model Note juga belum 4G misalkan, lambat begitu, layarnya juga kecil, belum layar sentuh misalkan dan lain sebagainya. Nokia terkesan tidak memiliki produk unggulan. Bahkan sampai desain Nokia Lumia, meskipun Nokia itu masih pakai Microsoft ya, itu pun model tipe yang awal sampai akhir pun sama semua, nggak ada perubahan gitu ya, cuman beda warna aja, ada warna kuning, orange, hijau, biru, putih gitu, hitam. Hanya memainkan warna kayak Power Rangers ya. Iya, jadi ibaratnya kaku banget sih desainnya kayak gitu Nokia, bentuknya kotak begitu kan. Sampai dengan dikembangkan oleh Microsoft sendiri kan, Nokia bangkrut dijual ke Microsoft gitu kan, dibeli Microsoft pun juga mau mengembangkan Nokia pun juga sama aja begitu gitu, jadi nggak ada perkembangan begitu. Jadi memang Nokia benar-benar jatuh pada titik nadir mereka. Jadi memang sudah waktunya mereka istirahat begitu. Jadi memang kalau dipaksa mau berjuang melawan pesaing-pesaing mereka sepertinya memang sudah tidak mampu begitu. Seperti itu. Iya, tadi Mas Agung sudah menceritakan panjang lebar dari kemudian kejayaan Nokia sampai kemudian kejatuhannya. Kira-kira nih kalau dipres apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jadi pelajaran berharga yang mungkin kita dapatkan dari
perusahaan raksasa smartphone tadi Nokia yang bangkrut itu, ada salah satunya adalah perubahan itu begitu cepat gitu. Dan kita harus siap menerima perubahan itu, terutama di era digital ini. Memang perubahan begitu cepat, jadi memang kita tidak bisa berdiam diri, fokus pada keunggulan kita. Ya mungkin kita dulu adalah seorang pemenang, tapi banyak yang terjadi, contoh seperti misalkan orang yang tersenyum hari ini belum tentu tersenyum di hari esok begitu. Siapa yang ketawa hari ini belum tentu ketawa di hari besok. Siapa yang bahagia hari ini belum tentu mereka gembira di hari esok. Sama, siapa yang menjadi pemenang hari ini belum tentu kita menang di hari esok. Perubahan itu begitu cepat. Jadi kita memang harus mengikuti perubahan. Kita harus siap dengan perubahan, kita harus adaptasi. Jadi memang poinnya adalah kita harus siap menerima perubahan. Jadi memang perlu bersiap diri, karena memang pada zaman saat ini seperti ini, kita nggak mungkin melakukan suatu hal yang sama di era yang mungkin ke depan berbeda begitu. Sama seperti kita harus melakukan inovasi gitu. Sama mungkin di dalam dakwah seperti itu ya. Dakwah saat ini dulu saat ini itu berbeda. Kalau dulu mungkin menyampaikan kebaikan ataupun pesan-pesan Islami ataupun ceramah begitu, itu mungkin hanya pada pengajian. Saat ini bisa lewat podcast, bisa dengan Spotify, bisa dengan banyak hal dari media sosial kita bisa berdakwah. Kalau dulu mungkin nggak ada HP, mungkin bisa kita secara offline begitu ya. Sekarang perkembangan begitu cepat, kita bisa dakwah melalui media sosial. Artinya kalau misal dakwah itu hanya bertumpu dengan menggunakan kuda, atau dengan menggunakan onta saja, atau menggunakan surat dari kertas, pokoknya copy paste dengan para pendakwah yang super power dahulu itu juga nggak bijak juga gitu ya. Juga. Karena memang saat ini ya kita harus adaptif dengan perkembangan begitu cepat, begitu luar biasa. Jadi memang apa yang kita bisa lakukan, kita bisa beradaptasi, disesuaikan dengan keadaan zaman kita. Jadi konsep harus sama, ya kan? Ya. Konsep isi harus sama, tetapi cara untuk menghidangkan itu perlu cara khusus gitu. Ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman tadi. Jadi memang kita harus melek teknologi juga begitu, melek perkembangan zaman ini yang memang begitu cepat. Jadi memang cara-cara lama yang mungkin tidak efektif bisa kita ganti dengan cara yang terbaru. Jadi selama cara itu masih bisa dirubah ya kan. Jadi memang jangan sampai seperti Nokia, mereka tidak mengakui perkembangan zaman yang cepat itu sehingga mereka pede dengan cara mereka. Kami ini adalah pemenang gitu. Nggak mungkin bisa tergoyahkan begitu cepat. Ternyata memang begitu cepat perkembangan dan mereka akhirnya gagal seperti itu. Yang kedua adalah kita harus terus belajar, karena memang era itu juga berbeda ya. Era dulu Nokia yang memang mungkin pasarnya juga, lawannya juga berbeda-beda ya. Memang kompetisi itu sangat kompetitif. Dia memang terus belajar, terus melakukan riset, penelitian, apa yang mungkin bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Gitu kan. Sama halnya dulu mungkin tidak ada teknologi yang super cepat seperti AI begitu kan, atau mungkin handphone yang dulu fungsinya cuma buat nelpon, sekarang bisa buat macam-macam. Bisa buat video call, internetan, bahkan bisa untuk rapat Zoom itu pakai handphone. Simple. Semua bisa, kamera, rekam video. Bahkan hari ini kita syuting pun juga nggak pakai kamera, tapi pakai smartphone begitu. Itu perkembangan yang cepat. Mungkin kalau nggak ada riset dulu ataupun pengembangan mungkin nggak ada. Maka kita juga harus terus berkembang begitu, mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Dan belajar dari Nokia. Nokia itu dulu merupakan market leader, menguasai 80% ya, 80% pasar. Artinya kalau ada 10 orang, 8 orang itu pasti membeli Nokia. Dari 10 orang, 8 itu pasti mau membeli Nokia. Yang 2 mungkin nggak punya uang. Ya memang begitu. Dan mereka tuh benar-benar menguasai sebuah market pasar tadi begitu ya. Nah, tapi mereka gagal berinovasi dan gagal beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka nyaman dengan zona nyaman mereka. Bahkan CEO Nokia pernah bilang sambil menangis begitu ya, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Itu CEO-nya Nokia, Stephen Elop. Jadi ada sebuah quotes yang bagus begitu ya. Kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita tetap bakal kalah, gitu kan. Kenapa? Ya kita tidak melakukan kesalahan bukan berarti kita melakukan sesuatu yang benar. Berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan kesalahan loh ya. Tapi kita nggak melakukan sesuatu yang benar gitu. Artinya kita terlalu nyaman dengan zona nyaman kita,
sehingga kita tidak beradaptasi, sehingga perkembangan zaman lebih cepat dan pesaing-pesaing kita ternyata melakukan yang lebih baik daripada kita. Kita nggak akan salah apapun, gitu kan. Tetapi tadi kita nggak melakukan kesalahan, tapi kita bakal kalah. Artinya melakukan kesalahan itu sesuatu yang baik, yang tidak baik itu adalah melakukan dosa. Dosa itu kan sudah pasti itu sudah pasti itu terlarang, tapi masih dilakukan. Tapi kalau yang namanya kesalahan itu faktor karena ketidaktahuan seperti itu. Iya. Jadi memang Nokia ini mereka tidak membuat kesalahan sebenarnya, tapi mereka hanya keliru mengambil keputusan. Jadi memang seharusnya mereka mengikuti perkembangan lebih cepat, tapi mereka terlalu nyaman dengan zona nyaman mereka, sehingga mereka dilibas pesaing-pesaing mereka, sehingga mereka bangkrut pada saat ini seperti itu. Ya, bahkan untuk dakwah sendiri harus inovasi. Inovasi, benar. Jadi memang salah satu mungkin pesan inspiratif bagi kita, atau mungkin untuk kebaikan semua orang, atau semua orang mungkin ingin melakukan sesuatu yang baik, terutama bagi pendakwah begitu ya. Memang harus jangan seperti Nokia, harus terus berinovasi, upgrade diri begitu. Jadi jangan sampai ketika zaman teknologi semakin maju di era smartphone ini, orang mereka masih menggunakan sistem offline. Mungkin bisa, cuman sekarang kalau memang ada lebih cepat, lebih mudah, buat sesuatu lebih baik, kenapa tidak? Kita pakai yang terbaik. Jadi ada sesuatu yang baik, kita ambil begitu, kita pakai cara itu. Terakhir nih, kita bahas terakhir. Posisi Nokia saat ini seperti apa sih? Gitu. Apakah kemudian terpuruk menangis dan guling-guling? Atau bangkit dan seperti apa? Iya. Di tahun 2020 Nokia itu masih menggunakan ponselnya, meskipun itu di bawah Microsoft ya, saya lupa Microsoft itu siapa. Intinya sudah dijual ya, tapi mereka masih menggunakan produk-produk handphone. Mereka menjual kenangan. Jadi HP-HP yang seperti 3310 seperti ini, mereka produksi ulang dengan buat ganjal pintu tadi. Iya, mereka 3310 diproduksi ulang dengan gaya yang trendy. Meskipun fiturnya ala kadarnya, mereka hanya menjual kenangan. Orang yang beli, saya pernah punya HP Nokia 3310, ada yang terbaru. Ini punya almarhum bapak saya. Ada yang terbaru, ada yang 5310 yang ini. Itu kan juga di reborn, reinkarnasi, dihidupkan lagi. Tapi apa yang dibutuhkan dari HP ini? Hanya kenangan saja. Saya punya HP yang jadul sama yang baru, jika sandingkan, fiturnya kalah jauh sama HP-HP Android yang artinya seperti ketemu foto tua gitu ya. Iya, artinya hanya menjual kenangan saja. Itu mereka di tahun 2020. Dan HP pisang yang 8110 itu juga di branding ulang. Banyak sekali HP yang di branding oleh Nokia. Apa gunanya ya? Apa gunanya? Hanya kenangan kita pernah ketemu mainan nama kita waktu kecil. Iya, nostalgia. Iya, jadi mereka main juga buat apa ya? Iya, mereka memanfaatkan loyalitas bayar pertama. Mungkin kalau orang punya beli HP pertama kali Nokia, mungkin punya hati tersendiri di Nokia. Jadi emang punya loyalitas sendiri gitu kan. Saya juga suka Nokia sebenarnya gitu. Tapi ya kita mau berapa Nokia kayak gimana pun juga kayaknya nggak mungkin bangkit mengalahkan HP saat ini begitu. Nokia tahun 2020-an itu banyak melakukan HP seperti itu, dan itu saya juga tertarik mau beli, cuman buat apa saya gitu. Meskipun gayanya trendy, agak terbaru, cuman dari segi fitur, segi keunggulan pun, kamera juga ala kadarnya, mau foto juga ya jelek juga hasilnya. HP yang Android lebih bagus, HP-nya lebih murah juga. Dari segi aplikasi, dia bukan Android, bukan buat yang keseharian kita, biasanya nggak kita pakai juga sebenarnya. Yang mungkin buat pajangan atau menjual kenangan saja, itu dari Nokia. Dan sempat 2023 Nokia sempat bangkit, gitu. Mereka bangkit dari tidurnya, dari kubur bahkan ya. Iya, dari kuburnya mereka bangkit luar biasa. Mereka membranding logonya, merubah logonya yang dulunya Nokia terkenal dengan connecting people itu yang ada salaman. Pernah itu nggak jabat tangan itu karena ada corona. Oh iya. Ya ditepuk. Kamu kadang-kadang nggak boleh ini enggak ya? Oh, enggak. Itu joke aja itu ya. Iya, ternyata Nokia merubah logo mereka. Ya karena ada corona. Dari itu. Ini memang dari segi Elonda itu bisa di-ban sama pemerintah itu melanggar social distancing. Bisa 2 tahun itu.
Gara itu. Tapi bukan karena itu sih. Oh iya iya. Nokia nggak fokus ke situ. Jadi tahun 2003 Nokia bangkit seperti itu karena rebranding logonya, meskipun logonya banyak kritik ya. Logo lama itu lebih filosofis, lebih bagus gitu kan logonya. Ini sangat-sangat mengena di apa para pembeli waktu pertama kali beli kan. Ya, jabat tangan itu ya. Ya, itu beda dari ya. Nyambung silaturahmi. Memang filosofi bagus banget Nokia, tapi mereka berani mengambil perusahaan merubah logonya. Tapi apakah Nokia masih menggunakan HP pada tahun saat ini, tahun ini atau tahun sekarang? Sebenarnya Nokia sudah menjual sahamnya ke Microsoft tadi, dan mungkin sekarang entah ke siapa lagi, mungkin biasa aja. HP itu saling jual beli, bahkan Motorola pun juga dibeli Lenovo begitu. Dan Nokia saat ini bangkit dari kuburnya, tetapi bukan di bidang telekomunikasi. Mereka berjaya dan mungkin akan menjadi market leader kembali, tapi bukan di telekomunikasi, tapi di bidang apa? Mungkin next time lah kita bisa bahas itu. Itu juga menarik sekali. Saya jadi kepikiran penjualan pisang. Bukan, ini Nokia luar biasa sekali. Strategi putar balik. Dia ketika dia tahu dia kalah, dia sudah belajar dari kekalahan sebelumnya. Dia nggak mau bersaing lagi, sudah lepaskan aja, fokus di bidang lain. Dan mereka saat ini menjadi salah satu tiga besar dari bidang itu, menguasai pasar juga. Ya, untuk episode kali ini kita tutup dulu ya. Oke. Terima kasih Mas Agung, nanti kita lanjutkan lagi next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.